Jika Anda terlahir sebagai weton legi dan hari ini hidup terasa berat, usaha seperti jalan di tempat, hutang belum juga lunas, serta doa seolah belum diijabah, mungkin ini bukan kebetulan. Leluhur Jawa meyakini bulan ini adalah waktu pembalik nasib, namun hanya legi yang berani mengubah batin yang akan melihat rezeki datang diam-diam. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua, para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Sedulur semua, jika panjenengan adalah pemilik weton legi dan akhir-akhir ini hidup terasa semakin berat, usaha yang dijalani seperti tidak bergerak kemana-mana, hutang belum juga menemukan jalan pelunasan, dan doa yang dipanjatkan terasa sepi tanpa jawaban, maka berhentilah sejenak dan dengarkan pitutur ini dengan hati yang terbuka. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, tidak ada peristiwa yang benar-benar kebetulan. Segala yang terjadi selalu memiliki sebab batin, sebab waktu, dan sebab laku hidup. Termasuk saat hidup terasa menekan dari segala arah, padahal usaha sudah dilakukan dan doa tidak pernah ditinggalkan. Weton legi dikenal sebagai weton yang halus perasaannya, lembut tutur katanya, serta besar welas asihnya. Namun justru karena kelembutan itulah, banyak pemilik weton legi menjalani hidup dengan cara memendam. Memendam kecewa, menahan lelah, mengalah demi keluarga, dan seringkali memikul beban yang seharusnya bukan miliknya. Leluhur Jawa meyakini bahwa bulan ini adalah waktu penting bagi weton legi. Bukan karena bulan ini membawa keberuntungan secara tiba-tiba, melainkan karena bulan ini adalah waktu di mana batin dan nasib saling bercermin. Apa yang selama ini dipendam, apa yang sering diucapkan, dan apa yang diniatkan dalam hati, akan kembali dengan wujud yang lebih nyata. Namun perlu dipahami, tidak semua weton legi akan merasakan perubahan besar di bulan ini. Hanya mereka yang berani mengubah sikap batin, meluruskan niat hidup, dan menjalani pitutur leluhur dengan kesadaran penuh, yang akan melihat rezeki bergerak perlahan, diam-diam, namun pasti. Dalam tayangan ini, kita akan membahas pitutur batin dan amalan yang dipercaya leluhur Jawa sebagai jalan pembuka rezeki, pelunak beban hidup, dan pengurai utang bagi weton legi. Bukan amalan yang rumit, tetapi laku sederhana yang sering diabaikan karena dianggap sepele. Bahkan ada satu amalan tertentu yang sering disebut sebagai amalan paling membuat merinding karena dampaknya terasa nyata bagi mereka yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, silahkan tekan tombol like sebagai dukungan panjenengan, tuliskan pengalaman atau kegelisahan di kolom komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal pitutur penting berikutnya. Semoga apa yang akan disampaikan menjadi wasilah dibukanya pintu rezeki, dilancarkan segala urusan, dan dimudahkan jalan pelunasan utang yang selama ini membebani langkah hidup panjenengan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas. Weton legi, bulan ini bisa menjadi titik balik rezekimu. Siap, mari lanjut. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton legi dikenal memiliki watak halus, welas asih, dan mudah menarik simpati orang lain. Orang legi umumnya memiliki tutur kata yang lembut, perasaan yang peka, serta hati yang mudah tergerak melihat penderitaan sesama. Mereka sering menjadi tempat bersandar orang lain, pendengar yang setia, dan penolong tanpa banyak bicara.
Namun di balik sifat lembut itu, banyak pemilik weton legi justru menjalani perjalanan hidup yang berliku, terutama dalam urusan rezeki. Ada masa ketika usaha terasa seret, meski sudah ditekuni bertahun-tahun. Ada saat di mana hutang datang silih berganti, bukan karena hidup berfoya-foya, melainkan karena tanggung jawab yang terus membesar. Dan ada fase di mana doa dipanjatkan hampir setiap hari, tetapi jawaban seolah belum kunjung tiba. Leluhur Jawa tidak menyebut kondisi ini sebagai nasib buruk. Mereka justru memandangnya sebagai tanda bahwa getaran batin weton legi sangat peka terhadap waktu dan laku hidup. Artinya, apa yang dirasakan oleh orang legi seringkali bukan semata-mata akibat usaha lahir, tetapi buah dari kondisi batin yang lama terpendam. Bulan ini dipercaya sebagai masa di mana alam halus dan alam nyata berada dalam keseimbangan tertentu. Dalam pitutur Jawa kuno, bulan ini adalah waktu bercermin. Segala niat, doa, dan perbuatan yang selama ini tersimpan, baik yang disadari maupun tidak, akan dipantulkan kembali kepada pemiliknya. Bagi weton legi, bulan ini ibarat cermin besar yang memperlihatkan keadaan batin yang sebenarnya. Banyak weton legi menanggung beban tanpa suara. Mereka terlalu sering mengalah demi menjaga harmoni, memendam kecewa agar tidak melukai orang lain, dan memikul tanggung jawab yang seharusnya bisa dibagi. Mereka jarang mengeluh, bukan karena tidak sakit, tetapi karena tidak ingin merepotkan. Sikap ini terlihat mulia, namun jika berlangsung terlalu lama tanpa penataan batin, justru menjadi penghambat rezeki. Leluhur menyebut kondisi ini sebagai rezeki ketutup ros. Rezeki yang sebenarnya dekat, peluang yang seharusnya bisa diraih, tetapi tertutup oleh hati yang terlalu penuh oleh beban, rasa bersalah, dan tanggung jawab emosional yang berlebihan. Hati yang penuh sulit menerima, bukan karena tidak layak, tetapi karena tidak lagi memiliki ruang. Oleh karena itu, tanda awal kebangkitan weton legi di bulan ini bukanlah datangnya uang besar atau pelunasan hutang secara tiba-tiba. Tanda pertamanya justru sangat halus, hilangnya kegelisahan yang selama ini menghantui. Pikiran menjadi lebih jernih, dada terasa lebih lapang, dan hati tidak lagi seberat sebelumnya. Dari ketenangan inilah, jalan rezeki mulai terbuka. Bukan dengan cara tergesa-gesa, melainkan perlahan dan tepat sasaran. Leluhur Jawa berpesan, rezeki tidak suka pada hati yang gaduh. Saat batin mulai tenang, alam akan bekerja dengan caranya sendiri, mempertemukan weton legi dengan jalan keluar yang selama ini tersembunyi. Bab ini menjadi fondasi penting. Tanpa memahami hakikat weton legi dan makna bulan ini sebagai cermin nasib, segala amalan hanya akan menjadi rutinitas tanpa ruh. Kesadaran inilah yang kelak membuka pintu menuju amalan-amalan berikutnya. Amalan yang jika dijalani dengan sungguh-sungguh, dipercaya mampu mengubah arah hidup secara perlahan, namun pasti. Amalan pertama bagi weton legi bukanlah ritual berat, bukan pula laku yang rumit atau membutuhkan syarat khusus. Justru sebaliknya, amalan ini sering diremehkan karena terlihat sangat sederhana, meluruskan niat dan membersihkan hati. Padahal dalam pitutur Primbon Jawa, inilah fondasi utama terbukanya pintu rezeki. Leluhur Jawa meyakini bahwa rezeki tidak hanya bergerak melalui tangan dan kaki, tetapi terutama melalui niat di dalam hati. Niat adalah arah batin. Jika arah batin keruh, maka hasil yang datang pun ikut keruh. Jika arah batin lurus, maka jalan hidup akan perlahan ikut melurus. Banyak pemilik weton legi sejatinya memiliki niat baik. Mereka ingin hidup tenang, ingin melunasi hutang, ingin membahagiakan keluarga, dan ingin menjalani hidup dengan cara yang benar. Namun, tanpa disadari, niat baik itu sering tercampur oleh rasa takut gagal, kecewa pada keadaan, iri melihat keberhasilan orang lain, serta luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Luka karena dikhianati, lelah karena terus mengalah, kecewa karena merasa tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Semua itu dipendam dalam diam. Dari luar terlihat sabar dan kuat, tetapi di dalam hati sesungguhnya penuh sesak. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai ati kotor tanpa rasa sadar.
hati yang tampak tenang, tetapi sesungguhnya menanggung beban yang berat. Di bulan ini, weton legi dianjurkan untuk mulai berhenti sejelak dari hiruk-pikuk dunia. Tidak perlu lama, tidak perlu tempat khusus. Cukup luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang, menarik napas perlahan, dan menyapa diri sendiri dengan jujur. Pada saat itu, niatkan dalam hati untuk berdamai dengan masa lalu. Berdamai bukan berarti melupakan apa yang pernah menyakitkan. Berdamai berarti melepaskan ikatan batin yang selama ini menguras energi. Mengakui bahwa diri pernah terluka, lalu dengan perlahan menyerahkan luka itu kepada Gusti Allah, agar tidak terus menjadi beban yang menghalangi rezeki. Dalam tuntunan Primbon Jawa, meluruskan niat juga berarti mengubah tujuan hidup. Bukan semata-mata mengejar kekayaan, tetapi mencari keberkahan. Sebab rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang besar. Terkadang, rezeki hadir sebagai jalan keluar dari masalah, sebagai pertemuan dengan orang yang tepat, atau sebagai perlindungan dari musibah yang tidak terlihat. Ketika niat sudah mulai lurus, hati akan perlahan terasa lebih ringan. Tidur menjadi lebih nyenyak. Pikiran tidak lagi mudah gelisah. Masalah memang belum langsung selesai, tetapi cara memandang hidup mulai berubah. Inilah tanda awal bahwa amalan ini mulai bekerja. Dari perubahan batin yang halus inilah, rezeki mulai bergerak. Tidak dengan suara keras, tidak dengan kejutan besar, tetapi dengan cara yang pelan dan tepat sasaran. Leluhur Jawa berpesan, rezeki besar tidak masuk ke hati yang gaduh. Saat hati mulai bersih dan tenang, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Amalan pertama ini adalah pondasi. Tanpa niat yang lurus dan hati yang bersih, amalan berikutnya tidak akan bekerja maksimal. Karena dalam pitutur Jawa dikatakan, rezeki hanya singgah pada hati yang siap menerimanya. Dalam Primbon Jawa, lisan bukan sekadar alat berbicara, melainkan pintu rezeki dan pintu nasib. Setiap kata yang terucap membawa getaran. Setiap kalimat yang diulang-ulang akan perlahan membentuk jalan hidup pemiliknya. Bagi weton legi, kekuatan lisan ini jauh lebih besar dibandingkan weton lainnya, karena batinnya sangat peka terhadap energi kata. Leluhur Jawa berpesan, apa sing kerep kok ucap, iku sing bakal kok temoni. Apa yang sering diucapkan, itulah yang kelak akan ditemui dalam kehidupan. Banyak weton legi tanpa sadar menutup pintu rezekinya sendiri melalui lisan. Bukan karena niat buruk, melainkan karena terlalu sering mengeluh dalam kelelahan. Ucapan seperti, hidupku memang susah, rezekiku selalu seret, atau sepertinya aku tidak akan pernah keluar dari hutang, terdengar biasa. Namun dalam pitutur Jawa kuno, kata-kata ini disebut sebagai sumpah batin. Sumpah batin tidak perlu diucapkan dengan keras atau penuh emosi. Cukup diulang dalam hati atau dibicarakan berulang-ulang, maka sumpah itu perlahan mengikat jalan hidup. Inilah sebabnya mengapa banyak weton legi merasa sudah berusaha keras, tetapi hasilnya selalu berputar di tempat yang sama. Bulan ini dipercaya sebagai waktu di mana setiap ucapan memiliki gema panjang. Artinya, apapun yang diucapkan, baik doa maupun keluhan, akan kembali dengan dampak yang lebih kuat. Karena itulah, weton legi dianjurkan menjaga lisan dengan sangat ketat, bukan hanya saat berbicara dengan orang lain, tetapi juga saat berbicara dengan diri sendiri. Seringkali, ucapan paling berbahaya justru adalah kalimat yang diucapkan dalam hati, mengutuki nasib sendiri, menyalahkan diri, atau merasa diri tidak pantas bahagia. Semua itu adalah doa negatif yang perlahan menutup jalan rezeki. Amalan kedua di bulan ini terdengar sederhana, tetapi berat dijalani, mengganti keluhan dengan doa. Setiap kali mulut atau hati ingin mengeluh, tahan sejenak. Tarik napas perlahan, lalu ucapkan dengan sadar, aku pasrahkan urusanku kepada Gusti Allah. Semoga dimudahkan dan diberi jalan keluar. Kalimat ini bukan sekedar kata penghibur. Dalam pitutur Jawa, kalimat pasrah yang diucapkan dengan sadar berfungsi memutus ikatan energi buruk yang sudah lama terbentuk. Sedikit demi sedikit, sumpah batin yang mengikat rezeki akan melemah dan akhirnya terlepas. Para sesepuh Jawa meyakini, ketika weton legi berhasil menjaga lisannya selama bulan ini, alam akan mulai membuka pintu-pintu pertolongan.
Pertolongan itu sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada orang lama yang tiba-tiba menghubungi. Ada jalan kecil yang berubah menjadi peluang besar. Ada pula masalah yang perlahan menemukan solusinya sendiri. Tanda amalan ini mulai bekerja biasanya sangat terasa. Dada terasa lebih lapang, emosi lebih stabil, pikiran tidak mudah meledak atau tenggelam dalam putus asa. Bahkan sebagian orang merasakan perubahan dalam mimpi atau firasat yang lebih jernih. Inilah pertanda bahwa energi rezeki mulai bergerak kembali. Ketika lisan sudah dijaga, doa akan lebih mudah menembus langit, dan rezeki pun tidak lagi ragu untuk mendekat. Bab ini menjadi gerbang penting sebelum masuk ke amalan berikutnya. Amalan yang oleh leluhur Jawa disebut sebagai laku sunyi pembalik nasib, dan sering membuat siapapun yang menjalankannya merinding karena dampaknya terasa sangat nyata. Inilah amalan yang sering membuat siapapun terdiam dan merinding ketika mendengarnya. Sedekah sunyi. Bukan karena caranya rumit, melainkan karena dampaknya seringkali terasa sangat nyata meski datang tanpa suara. Sedekah sunyi adalah memberi tanpa diketahui siapapun, tanpa nama, tanpa cerita, tanpa keinginan untuk dilihat, dipuji, atau diingat. Dalam primbon Jawa, sedekah yang paling kuat bukanlah yang besar jumlahnya, melainkan yang paling ikhlas dan tersembunyi. Leluhur Jawa meyakini bahwa keikhlasan adalah getaran batin tertinggi, dan bulan ini dikenal sebagai waktu yang sangat peka terhadap getaran tersebut. Apapun yang dilakukan dengan hati bersih akan kembali dengan cara yang tidak terduga. Banyak pemilik weton legi sebenarnya gemar memberi, namun seringkali sedekah dilakukan dengan harapan tersembunyi, ingin cepat dibalas, ingin masalah segera selesai, atau ingin dilihat sebagai orang baik. Harapan-harapan halus inilah yang tanpa disadari justru melemahkan daya sedekah itu sendiri. Sedekah sunyi mengajarkan kebalikan dari semua itu, memberi lalu melupakan, melepaskan tanpa menghitung. Dalam pitutur Jawa kuno, setelah memberi, hati harus kosong kembali, sebab saat itulah energi ikhlas bekerja sepenuhnya. Sedekah sunyi tidak harus berupa uang besar, bisa berupa uang kecil yang diselipkan tanpa nama, bisa berupa makanan yang diletakkan diam-diam, bisa berupa bantuan sederhana kepada orang yang lebih membutuhkan tanpa ingin diketahui. Bahkan dalam ajaran leluhur Jawa disebutkan, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain ketika hati sedang marah juga termasuk sedekah batin yang nilainya sangat besar. Yang membuat amalan ini sering disebut paling merinding adalah cara balasannya datang. Banyak weton legi bersaksi, setelah melakukan sedekah sunyi di bulan ini, mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada hutang yang tiba-tiba diringankan, ada rezeki kecil yang datang berulang-ulang tanpa putus. Ada orang yang datang menawarkan bantuan tanpa pernah diminta. Leluhur menyebutnya sebagai balasan tak kasat mata. Bukan datang dengan sorak-sorai, melainkan hadir tepat pada bagian hidup yang paling dibutuhkan. Dan seringkali, balasan itu datang saat pemberinya sudah benar-benar melupakan sedekahnya. Tanda amalan ini mulai bekerja bukanlah langsung kaya atau hidup berubah drastis. Tanda pertamanya justru sangat halus, rasa cukup yang tiba-tiba hadir. Hati menjadi lebih tenang, pikiran tidak lagi gelisah berlebihan. Meski keadaan belum sepenuhnya berubah, beban terasa lebih ringan. Dari ketenangan inilah, rezeki besar mulai disiapkan. Leluhur Jawa berpesan, rezeki besar tidak datang dengan tergesa-gesa, tetapi selalu diawali dengan ketenangan batin. Ketika hati sudah cukup, alam akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Bab ini menjadi titik balik penting dalam rangkaian laku batin weton legi. Sedekah sunyi adalah latihan keikhlasan tertinggi sebelum memasuki amalan pamungkas. Amalan terakhir yang tidak hanya membuka rezeki, tetapi juga diyakini mampu mengubah arah hidup secara menyeluruh. Dan itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Inilah amalan pamungkas yang oleh para leluhur Jawa dianggap sebagai kunci terakhir pembuka rezeki besar bagi weton legi. Amalan ini bukan sekedar ritual, melainkan puncak dari seluruh laku batin yang telah dijalani sebelumnya. Tanpa amalan ini, perubahan hidup seringkali hanya berhenti di permukaan. Namun dengan amalan ini, arah hidup bisa berubah secara perlahan namun menyeluruh.
Amalan pamungkas ini adalah doa di waktu malam yang sunyi, ketika sebagian besar manusia terlelap dan alam berada dalam keadaan paling hening. Dalam primbon Jawa, waktu malam yang dalam dipercaya sebagai saat di mana tabir antara doa dan jawaban menjadi sangat tipis. Pada waktu inilah batin manusia berada pada kondisi paling jujur, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Bagi weton legi, bangun di waktu malam bukan untuk memaksa rezeki datang, bukan pula untuk menuntut kekayaan, melainkan untuk mengadu dengan jujur tentang beban hidup yang selama ini dipendang sendiri. Mengadu tentang lelah, tentang takut, tentang rasa tidak sanggup yang selama ini disembunyikan demi terlihat kuat. Doa yang dipanjatkan tidak perlu panjang dan bertele-tele. Tidak harus indah bahasanya, cukup ungkapan dari hati terdalam. Bahkan jika doa itu keluar dalam bentuk air mata, itulah doa yang paling jujur. Leluhur Jawa meyakini, air mata yang jatuh di keheningan malam adalah saksi paling kuat karena lahir dari hati yang benar-benar tunduk. Banyak weton legi yang merasakan getaran aneh di dada saat melakukan amalan ini, seperti ada beban berat yang perlahan diangkat, seperti ada ikatan lama yang mulai dilepaskan. Itulah tanda bahwa batin mulai menyerah dengan ikhlas, bukan menyerah karena putus asa, melainkan pasrah karena percaya. Namun, amalan pamungkas ini tidak berhenti pada doa malam saja. Ada satu laku batin yang jauh lebih berat, tetapi sangat menentukan. Pasrah total tanpa protes batin. Inilah bagian yang sering gagal dijalani. Banyak orang rajin berdoa, bersedekah, dan beramal, tetapi di dalam hatinya masih menyimpan pertanyaan, mengapa aku yang diuji? Atau, mengapa hidupku begini? Dalam pitutur Jawa kuno disebutkan, rejeki ora bakal mapan ing ati sing isih nglawan takdir. Rejeki tidak akan menetap di hati yang masih melawan jalan hidupnya. Pasrah total bukan berarti menyerah tanpa usaha. Pasrah berarti menerima bahwa apapun yang terjadi hari ini adalah bagian dari proses, dan Gusti Allah tidak pernah salah dalam menempatkan seseorang pada jalannya. Ketika weton legi mampu berkata dalam hati, "Aku ridho atas jalan hidupku, dan aku percaya semua akan diganti pada waktunya," maka pada saat itulah pintu rejeki benar-benar terbuka. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, setelah seseorang sampai pada titik pasrah total, perubahan hidup datang dengan cara yang mengejutkan. Ada yang hutangnya lunas perlahan tanpa disangka. Ada yang dipertemukan dengan pekerjaan atau usaha baru. Ada pula yang diselamatkan dari masalah besar yang hampir menimpa. Semua perubahan itu datang diam-diam, tanpa gembar-gembor, tetapi tepat sasaran. Inilah tanda bahwa rezeki tidak lagi dikejar, melainkan datang sendiri karena batin sudah siap menerimanya. Bab ini menutup seluruh rangkaian amalan bulan ini bagi weton legi. Jika amalan sebelumnya adalah jalan, maka pasrah total inilah gerbangnya. Saat gerbang itu terbuka, hidup tidak lagi terasa menekan. Langkah menjadi lebih ringan, dan rezeki mengalir sesuai kehendak Gusti, tepat pada waktu terbaiknya. Sedulur weton legi, jika panjenengan sampai di bagian akhir ini dengan dada terasa hangat, mata sedikit berat, atau hati seperti disentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa batin panjenengan sedang diajak pulang. Weton legi sejak lahir membawa energi lembut, bening, dan penuh welas asih. Namun justru karena kelembutan itulah, legi sering menjadi tempat menampung luka orang lain, menjadi yang mengalah, menjadi yang kuat diam-diam, menjadi yang tersenyum meski hatinya letih. Dan perlahan, tanpa sadar, panjenengan lupa satu hal penting, bahwa jiwa legi juga berhak ditenangkan. Rezeki yang terasa berat, hidup yang seolah tertahan, doa yang seperti belum dijawab, bukan karena panjenengan kurang baik, bukan karena Tuhan menutup pintu. Seringkali karena panjenengan terlalu lama memikul beban yang bukan milikmu. Terlalu sering meminta maaf padahal tidak bersalah. Terlalu sering bertahan padahal jiwa sudah meminta istirahat. Melalui amalan-amalan tadi, leluhur seakan berbisik pelan.
Legi, sudah saatnya kamu berhenti berperang dengan hidup. Bukan menyerah, tetapi pasrah dengan penuh iman. Pasrah bukan berarti diam tanpa usaha. Pasrah adalah menyerahkan hasil setelah hati diluruskan, lisan dijaga, sedekah ditanam, dan doa malam dinaikkan dengan jujur. Di titik pasrah itulah, energi Legi kembali bening. Dan saat hati bening, rezeki menemukan jalannya sendiri. Mungkin rezeki itu bukan langsung uang besar, tapi jalan keluar yang tiba-tiba terbuka. Orang yang datang membantu tanpa diminta, masalah yang perlahan mengecil, atau hati yang akhirnya bisa bernapas lega. Itulah tanda paling halus bahwa Gusti Allah sedang bekerja. Sedulur Legi, jangan iri pada rezeki orang lain. Jangan membandingkan takdirmu dengan siapapun. Setiap Legi punya waktu mekar masing-masing. Dan saat waktunya tiba, ia mekar bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang meneduhkan banyak jiwa. Teruslah berjalan dengan niat lurus, jaga lisanmu, ringankan tanganmu dalam sedekah sunyi, dan setiap malam pulanglah pada doa dan pasrah total. Karena ketika jiwa Legi sudah tenang, Tuhan tak perlu diberitahu kemana harus memberi rezeki. Dia tahu persis apa yang kamu butuhkan dan kapan waktu terbaiknya. Semoga panjenengan selalu dalam lindungannya. Semoga langkahmu dimudahkan. Dan semoga hidupmu bukan hanya cukup, tetapi berkah, tentram, dan bermakna. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.